Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan hadis hari ini, yaitu hadis dari hadis sahih Sunan Abu Daud, hadis nomor 58. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah menginap semalam di rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau bangun tidur, beliau mendatangi air wudhu, lalu mengambil sikat gigi dan menyikat giginya. Setelah itu beliau membaca ayat berikut ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal." Quran Surat Ali Imran, surah ketiga, ayat 190. Hingga hampir selesai, bahkan sampai selesai ke akhir surah. Setelah itu beliau berwudu kemudian datang ke tempat sholat, melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat beliau kembali ke tempat tidur lalu tidur lagi. Kemudian bangun lagi dan mengerjakan seperti yang dikerjakan sebelumnya. Kemudian beliau kembali lagi ke tempat tidur dan tidur lagi. Setelah bangun beliau mengerjakan seperti yang dikerjakan sebelumnya itu. Lalu beliau kembali lagi ke tempat tidur dan tidur lagi. Setelah bangun beliau mengerjakan seperti yang dikerjakan sebelumnya itu lagi. Semuanya itu beliau bersikat gigi, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, sekaligus berwitir. Dalam riwayat yang lain disebutkan maka beliau bersikat gigi lalu berwudu seraya membaca ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi sampai akhir surah. Sahih Muslim. Hadis nomor 59 dari Abi Al-Malih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah tidak menerima sedekah dari hasil korupsi atau barang yang haram dan sholat tanpa bersuci. Sahih. Hadis nomor 60 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas atau tidak mempunyai wudhu sampai dia berwudhu. Sahih, muttafaq alaih. Hadis nomor 61 dari Ali radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci sholat itu adalah bersuci, dan yang mengharamkannya semua perbuatan yang boleh di luar salat adalah takbiratul ihram, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah salam. Hasan, sahih. Hadis nomor 63 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air yang di sekitarnya biasa disinggahi oleh binatang dan binatang-binatang buas lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu mencapai 2 kulah, maka air itu tidak bernajis. Hadis nomor 64 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air yang terdapat di tanah lapang. Maka Abdullah menyebutkan seperti maksud hadis tersebut di atas. Hasan, sahih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila air itu mencapai sebanyak 2 kulah, maka dia tidak bernajis. Sahih. Hadis nomor 66 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Maka Rasulullah SAW pernah ditanyakan, apakah kita akan berwudu dengan memakai air sumur Buda'ah, sedangkan sumur tersebut biasa diairi air hujan yang membawa kain bekas darah haid, daging-daging anjing dan kotoran manusia? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh suatu apapun. Hadis nomor 67 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya beliau biasa mengambil air dari sumur Butu'ah, sedangkan sumur tersebut biasa diairi air hujan yang membawa daging-daging anjing, bekas-bekas darah haid, dan kotoran manusia. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh suatu apapun. Abu Daud berkata, aku mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, aku pernah menanyakan kepada pengurus sumur Budo'ah tentang kedalaman sumur tersebut. Lalu dia menjawab, banyaknya air tersebut adalah sedalam sampai kepada kemaluan. Aku katakan, bagaimana kalau airnya surut? Jawabnya, sampai sedalam di bawah aurat atau lutut. Kata Abu Daud, aku pernah mengukur sumur Budo'ah itu dengan memasang kain selendangku di atasnya. Kemudian selendang tersebut aku ukur, ternyata lebarnya 6 hasta. Lalu bertanya kepada yang membukakan pintu kebun itu, lalu mempersilahkan aku masuk. Apakah bangunan sumur itu pernah dirubah dari bangunan asalnya? Jawabnya tidak. Dan Abu Daud berkata, dan aku melihat warna air di dalam sumur itu berubah. Sahih. Demikian pembacaan hadis untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.